menghadapi kenyataan-kenyataan dalam hidup dalam dunia ini. Karena fakta, saudara, dunia ini tambah lama tidak tambah baik. Tambah lama tambah susah. Kalau saudara-saudara sebagai orang dagang, kita mau jujur. Dalam saat-saat seperti ini adalah saat yang paling susah. Betul enggak? Maka dari itu kalau saudara tidak benar-benar berpegang akan firman daripada Tuhan, saudara akan jatuh. Karena kita akan berjalan di dalam jalan yang sangat sempit. Maka kita belajar akan firman Tuhan perkara peranan Elimelech dan Naomi. Di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pada zaman para hakim, memerintah atas ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menatap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kalau kita perhatikan saudara, bahwa Elimelech ini adalah orang Bethlehem Efrata. Tuhan Yesus asalnya dari mana? Bethlehem Efrata. Saudara tahu bahwa Allah itu mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan Elimelech dan Naomi. Tetapi Elimelech tidak dapat mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Karena jalur daripada Tuhan Yesus itu adalah jalur raja-raja. Betul enggak? Maka dari itu Elimelech dari Bethlehem, Yehuda, dan Efrata. Allah mempunyai rencana di dalam jalur Elimelech bahwa akan dipakai sebagai jalur untuk melahirkan juru selamat Yesus Kristus. Tetapi Elimelech tidak mengerti dan tidak kuat untuk menanggung rencana Allah. Elimelech diberkati Tuhan luar biasa. Karena dia dari Bethlehem Yehuda pindah ke Moab. Karena di Bethlehem ada apa? Kelaparan. Saudara tahu. Kira-kira kalau orang yang takut kelaparan itu orang kaya atau orang miskin? Hah? Orang kaya. Orang kaya takut kelaparan. Sebab apa? Paling susah untuk puasa. Kalau orang miskin, kalau perkara disuruh, wah ayat firman Tuhan, puasa, doa, biasa. Karena sudah biasa tidak makan. Kalau bilang puasa, dia bilang puasa, puji Tuhan, biasa. Tapi kalau orang kaya suruh puasa, bilang apa? Aduh susah Pak Yusa. Kenapa? Belum pernah rasa lapar. Lapar sedikit saja sudah bingung. Apalagi puasa sehari suntuh tidak makan dan minum.
susah. Nah, di dalam kehidupan dunia masa sekarang di Indonesia maupun di Amerika, sekarang adalah kelaparan. Kelaparan bukan kelaparan makanan, tetapi di dalam dunia perdagangan, di dalam kesulitan dan kesukiran. Untung cari untung susah luar biasa. Cara tahu. Tetapi kerap kali di dalam menghadapi masa kelaparan ini, masa yang sulit dan sukar ini, kita kerap kali seperti Elimeleh, lari ke tempat yang penuh dengan kelimpahan. Cari uang yang gampang. Apa? Judi. Porkas. Iya toh? Supaya apa? Cepat untung, kelimpahan. Tapi saudara perhatikan firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita, di dalam keadaan engkau di daerah yang lapar, engkau lari ke tempat yang berkelimpahan, tidak malah kamu berkelimpahan, tapi malah mati. Maka dari itu kita orang Kristen saudara, harus belajar akan firman daripada Tuhan. Kalau engkau mau menikmati hidup berkelimpahan dengan Allah. Di dalam masa kelaparan sekalipun tidak perlu takut. Karena firman Tuhan berkata, kalau penyakit sampar datang 10.000 rebah di sebelah kananmu, 1.000 di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kirimu, tidak akan menimpa engkau. Saya yakin enggak? Percaya enggak? Tapi kalau enggak buktiin bagaimana? Saudara kerap kali kalau dengar kesaksian saya, saudara bilang apa? Paling-paling. Begitu dah. Tapi kalau saudara enggak mau ngalami sendiri, saudara rugi. Maka saya selalu katakan, orang Kristen kalau tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus, kamu bukan orang Kristen. Kekristenanmu hanya teori. Kekristenan harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Karena apa? Karena Alkitab ditulis untuk supaya saudara dan saya mengalami secara pribadi. Pada waktu saya mengawinkan anak saya pada 5 Juli yang lalu, saya kerap kali kalau di Surabaya bersaksi, di mana-mana bersaksi bahwa Allahku adalah Allah yang luar biasa. Tapi kerap kali orang kan mesti harus membuktikan. Nah, pada waktu saya mengadakan perayaan itu, saya tanya istri saya, karena sebelumnya itu saya tanya, kamu butuh biaya berapa? Saya tanya, istri saya berkata, cukup 3 juta, sebab kita tidak mau pesta banyak gede-gedean, kecil-kecilan saja wong. Cuma tonangan, maksudnya tonangan dulunya. Sehingga pakaiannya pun pakaian tonangan. Pakai pakaian minta warna hitam sama merah. Ya wis. Tetapi apa terjadi saudara? Kurang kira-kira 1-2 minggu Tuhan berkata, kawin. Bingung saya. Loh Tuhan tonangan kok kawin? Teken surat kawin. Saya tanya, kenapa Tuhan? Sebab anak muda, kalau bilang tunangan, itu kan belum tentu kawin. Betul enggak? Bisa enggak hidup suci zaman sekarang? Apalagi di negeri Belanda, bebas. Mau kumpul kebo boleh. Maka dari itu, pada waktu itu Tuhan mengatakan, tekan surat kawin, nikahkan. Waduh, lah masih sekolah kok Tuhan. Sebab kalau tidak, dia tidak akan hidup dalam hidup kesucian daripada Allah. Sekolahnya akan terganggu. Waduh, oke deh. Lalu berubah semua pikiran. Lalu kita mau ngundang orang berapa Tuhan? 1.000. Lalu ganti saya tanya sama istri saya. Kamu ngundang berapa? Kalau saudara tahu, nyetak undangan itu 200. Karena pikir istri saya, sekali ini 200 cukup, wong kecil-kecilan, 3 juta cukup. Gak cukup. Istri saya bilang, ini gak bisa sekarang. Tambah. Sampai 4 kali cetak. Akhirnya ngundang orang 1.000, yang datang 1.500 sampai 2.000. Bingung gak kamu? Dan kita pesen makanan cuma 1.000.
Saya lihat, wah orang kayak begini banyaknya. Karena pada waktu pesta itu suasananya, anak saya berkata, Pak, saya mau pesta ini suasana kehadiran Allah. Dan bukan pesta biasa. Kenapa saya berkata? Tanpa kehadiran Tuhanku Yesus yang meneguhkan, ini semuanya kosong dan sia-sia. Dan kami berdoa, kami minta Papa juga berdoa, supaya Yesus Tuhan kita sendiri yang hadir dan memberkati aku. Dan saudara tahu, suasananya suasana KKR. Jadi yang datang itu banyak. Ayah saya lihat gitu, perutnya sakit. Kenapa perutnya sakit? Karena bukan karena seneng, karena apa? Ini nanti makanannya ndak cukup. Malu. Jadi orang tua biasa toh, takut, malu. Orang kalau takut, perutnya sakit. Bukan sakit kena bakteri, sakit karena saraf, takut. Saya tanya, Pak, kenapa kok diem saja? Perutku sakit. Kenapa sakit? Kamu lihat orang segini banyaknya? Iya, bingung saya. Nanti makanannya bagaimana? Saya berkata, saya tahu. Tetapi Allah sudah berkata, Allah tidak pernah mempermalukan hambanya. Dan apa terjadi? Saya katakan, saudara, biarpun saudara datang banyak, saudara tidak usah takut, makanan akan habis. Sampai engkau makan selesai dan makanan itu tidak akan habis. Karena apa? Karena 5 ketul roti menjadi 5.000. Allah sanggup lakukan segala perkara. Dan terjadi sungguh saudara. Luar biasa. Allah mengadakan luar biasa. Dan pada waktu biaya itu saya tanya, biayanya berapa? Wah habis duitnya dan 4 juta sudah habis. Lah terus, wah kurang seminggu, kurang 3 hari, anak saya bilang, mah, yureknya bagaimana? Nggak ganti. Loh. Kurang 3 hari kok minta ganti. Lalu saya bilang, ganti apa? Loh lah wong kawin kok pakai yurek hitam ya, lucu toh Pak. Waduh mateng ini. Kira-kira kurang 3 hari. Kira-kira kalau saudara jadi orang tua, anaknya yureknya minta ganti itu lalu bagaimana? Sinting enggak? Bingung enggak? Bingung kalau engkau cara berpikir manusia. Tapi tidak bingung berpikir dengan Allah. Maka pada waktu itu kami sekeluarga berdoa. Saya katakan, ayo kita berdoa. Tanya Tuhan bagaimana ini penyelesaiannya. Berdoa. Itu jam 1 siang. Berdoa. Setelah selesai berdoa, saya tanya, siapa di antara kamu yang mendapat pernyataan daripada Tuhan? Lalu anak perempuan saya berkata, saya. Apa pernyataan Tuhan? Tuhan mengatakan, nak, jangan takut dan khawatir. Aku sudah sediakan pakaianmu yang terindah. Lalu ganti saya yang tanya, di mana? Mana ada pakaian yang pas kamu, setelan kamu, tinggi kamu. Cuma sekarang ini sudah dibuat. Siapa yang tahu? Tapi Tuhan sudah berkata, Papa, Tuhan Allah sudah menyediakan Bapakku. Dan kita cari. Gini saja, Pak. Kita pergi ke tukang yang bikin rok kemanten. Kalau kita ada, itu bagian saya. Kalau tidak, saya konsekuen. Pakai yurek tunangan. Tidak apa-apa. Oke. Lalu kita pergi. Kita pergi ke satu tempat, tidak ada. Tempat yang kedua, dia demikian. Masuk. Dia berkata, itu rokku. Bayangin, saudara. Rok itu baru dipajang, baru. Lah kan kita belum tahu kalau itu pesanan orang. Lalu dia bilang, itu rokku. Saya bilang, ya coba dulu Tony. Iya, amin. Lalu dia tanya, itu rok siapa? Yang buat bilang apa? Belum ada yang punya. Loh, lah kok Anda bisa buat? Tidak tahu. 2 minggu yang lalu saya kepengen membuat model yang paling baru dan ini. Dan belum ada yang pesen. Dan waktu dipas sama anak saya, ukurannya, besarnya, tingginya, semua ukuran dia. Sampai orangnya bilang, kok persis seperti dia yang pesen. Tidak diubah apa-apa, tinggal bikin topinya.
Dia bilang luar biasa. Lalu istri saya tanya, berapa? Sewanya 1 kali pakai 225.000. Oh. Lalu istri saya nengok saya, kenapa? Lah duit di kantong saya tinggal 5. 5 apa? 5.000. Dan istri saya ya bilang, di kantongmu berapa? 5.000. Lah kamu, ya persis sama kamu. 5. Lalu istri saya nengok saya, dia berkata begini, bagaimana? Lah saya nengok kemana? Ya nengok ke atas, saya bilang. Tuhan bagaimana? Tuhan berkata, amin. Saya berkata, amin. Ya. Lalu istri saya bilang, iya. Lalu dia juga bilang, oke, bayarnya kapan? Lusa. Oke. Setelah dipas semua, dan besok diambil karena pakai topi, saya pulang. Anak saya bilang, Pak, duitnya piye, Pak? Ya, lusa. Ya, lusa. Loh, tapi Tuhan bilang apa? Oke. Ya, oke lah, masa bodoh. Oke. Kira-kira kalau saudara kantong cuma 5.000, lalu saudara ngadepi itu, lalu pikir saudara bagaimana? Pasti saudara punya pikiran satu jalan. Jalannya apa? Nanti kalau sudah pesta kan dapat sumbangan. Iya tak? Nah, lalu sementara ini untuk bayar itu, saudara bilang apa? Utang. Lah, itu pikiran siapa? Pikiran manusia. Kalau pikiranmu begitu, jadinya bagaimana? Utang. Sebab seperti firman Tuhan berkata, sesuai dengan imanmu akan terjadi seperti itu. Saya tidak pernah punya pikiran begitu. Saya cuma bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Tuhan bilang, oke. Saya bilang, oke. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Pokoknya lusa, oke. Nah, itu masalahnya saudara. Kita kerap kali menghadapi kenyataan, pikiran ini jalan, dan akhirnya kita tidak berjalan dengan iman. Iman adalah percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan. Elimelech menghadapi satu kenyataan di mana ada kelaparan. Dia tidak malah belajar doa puasa, tetapi malah dia mencari kesenangan, kelimpahan. Dan akhirnya yang didapati adalah kematian, saudara tahu. Kita orang Kristen harus berubah cara berpikir. Berjalan dengan iman, bukan dengan perbuatan. Kita harus percaya bahwa Allah-Mu menyertai. Di dalam masa yang kesulitan, kita harus menghadapi segala sesuatu itu. Percaya bahwa pasti akan ada jalan yang dibuka oleh Tuhan. Maka pada waktu itu, besoknya saya berangkat ke Cirebon. Saya pelayanan di Cirebon, pulang. Kemudian setelah pulang, istri saya mengatakan kepada saya, bahwa tadi ada orang mencari kamu, tetapi saya katakan engkau ke Cirebon. Lalu nanti jam 1 datang, karena saya sudah katakan jam 12 kamu sudah ada di rumah. Nah, kenapa? Tidak tahu. Dia punya buntelan. Dia berkata ini harus diserahkan Pak Yusa. Karena saya dititipin oleh seorang direktur dari Jakarta. Tetapi isinya apa saya tidak tahu. Saya berkata saya mau terima. Istrinya bilang tidak boleh Bu. Kecuali Yusa sendiri. Saya bilang apa sih itu? Nah, kita tidak pernah maunya pikiran saudara. Karena apa? Sumbangan-sumbangan itu biasanya kan datang pada waktu pesta sama setelah. Tapi pada waktu saya datang, dia berkata begini, Pak, saya mau ketemu Pak Yusa. Oh ya, saya. Oh ya, tolong Pak ini terima. Kasih tanda tangan. Apa Pak isinya? Tidak tahu Pak. Cuma suruh nyerahkan Pak Yusa. Oke, saya terima. Setelah saya terima satu bungkusan, saya berikan istri saya. Saya bilang, buka apa isinya. Loh, kita itu besok mesti bayar loh. Ya, besok bayar. Sudah, jangan mikir. Pokoknya ada, saya bilang. Lah tapi sekarang belum ada. Belum ada. Siapa tahu jawabannya di dalam bungkusan itu. Saya bilang, lalu dibuka sama dia. Apa sih kok tidak boleh dibuka, tidak boleh diterima orang lain. Buka sama dia, jebret. Apa isinya? Uang puluhan ribu, baru gres dari bank 2 juta. Masuk akal enggak? Nyumbang orang kawin 2 juta. Kalau 20.000 mungkin. Kalau 2 juta ada enggak di sini yang enggak ada? Saudara tahu.
Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah kita. Baru terima begitu, saya dapat entrokal dari istri Pak Samudi. Apa? Orang Surabaya mau datang semuanya, jumlahnya kira-kira berapa itu? Kira-kira sekitar 50-an. Hah? Lah, terus saya bilang gini, orang Surabaya ini ditidurin mana? Dan mereka mesti mau bukti. Kalau Pak Yusak ngomong, wah mesti dibuktiin dong. Betul enggak? Lalu saya bilang, jangan khawatir, saya sediakan hotel. Saya sedia hotel, bayar hotel berapa? 1 juta. Khusus untuk anu. Lalu saya ya lapor sama Tuhan. 1 juta itu sudah dikasih korting 40%. Jadi saya bayar 40%, korting 60%. 1 juta. Sebabnya apa? 1 kamar 35.000. Saya bilang, biar kalau mereka datang semua silahkan tidur dengan nyenyak. Allah sanggup lakukan segala perkara. Buktiin. Saya bilang. Lalu mereka tak kumpulin 1 hotel. Lalu apa terjadi saudara? Saya pulang tinggal lapor sama Tuhan. Tuhan, 1 juta. 1 juta ini Tuhan. Untuk hotel itu. Tuhan berkata, aku sudah selesaikan. Saudara tahu apa? Besok itu ada orang ngasih selembar cek. 1 juta belakangnya ditulis. Khusus untuk bayar hotel. Masuk akal enggak? Enggak. Kalau saya saksikan saudara paling. Bagaimana ya? Kayak dongeng. Tapi saudara percaya enggak bahwa Allahmu itu adalah Allah yang luar biasa? Engkau punya Allah, Yesus Kristus. Dia pada waktu di dalam dunia, Yesus ini manusia atau Allah? Pada waktu di dalam dunia loh. Manusia seperti saudara dan saya. Tetapi manusia Yesus, dia berjalan di atas air. Apa enggak dongeng? 5.000 orang, 5 ketul roti. Enggak dongeng. Orang mati, bangkit. Dongeng enggak? Ini loh saudara. Engkau anak-anak Yesus barusan nyanyi. Aku akan seperti dia. Aku akan seperti Kalau saudara percaya, Yesus sudah berkata, barang siapa percaya kepadaku, dikatakan bukan 1-2 orang. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Kekristenan harus dialami secara pribadi dan dipraktekkan, saudara. Kau akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Allah lakukan. Saya barusan cerita sama Pak Samudi kemarin. Tadi di dalam mobil. Saya berkata begini, Sam, kita ini kayak dongeng, Sam. Karena hidup itu memang tidak bisa mengerti. Saya kemarin hari Jumat itu pergi ke Jakarta cuma semalam. Karena apa? Karena di entrokal dimintain tolong sungguh-sungguh untuk membuka persekutuan. Saya berkata, maaf Pak, saya itu mau ke Surabaya, saya doa puasa, sedang menyiapkan diri. Mulai hari Rebu sampai Sabtu saya doa puasa. Pak Yusak tolong ini pembukaan dan kami sudah berdoa Pak Yusak. Lalu saya berdoa, Tuhan ini jatah siapa sih? Sebetulnya jatahnya Pak Awon Datuk, tapi Awon Datuk dari ujung pandang telepon tidak bisa datang. Terus saya bilang, Tuhan ini bagaimana? Tuhan berkata, layani. Oke, saya layani. Lalu saya datang ke Jakarta, saya buka persekutuan, saya khotbah di sana. Saudara tahu, besoknya pagi-pagi saya mau pulang, ada 4 orang datang. Tidak janjian dan tidak ngasih tahu saya, pokoknya datang jam 7:30, jam 8, jam 8:30, jam 9, orang 4. Ngapain? Saudara tahu. Dia berkata, loh kok kamu kok di sini? Iya, saya kepengen berbincang-bincang, berdiskusi sama Pak Yusak. Lah saya saya orang 4 desa bilang, wah kita seroh ya. Lalu berdiskusi di situ. Setelah diskusi ramai sampai jam 9:30, saya pulang. Nah, pesawat saya pulang ke Bandung. Apa terjadi saudara? Waduh, anak saya datang-datang itu bilang apa? Papa,
saya berdoa dan Tuhan mengatakan pintu-pintu langit terbuka. Dan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, buka pintu langit. Lalu saya bilang, lah apa maksudmu? Papa mesti membawa berkat. Banyak sekali. Lalu istri saya bilang, kamu itu kalau dapat berkat banyak itu tidak usah ngomong-ngomong sama anakmu. Nanti anakmu itu, tidak takut kalau tidak bisa menghargai uang. Lalu saya bilang, kamu tidak bisa menyimpan berkatmu dengan anakmu. Anakmu lebih peka dan lebih mengerti. Demikian saya datang langsung tanya, Papa mesti berkat berlimpah. Karena aku pada waktu berdoa Tuhan mengatakan, pintu langit perintahkan buka, buka. Saudara tahu, waktu saya pulang ditanya, Papa, berapa Papa bawa berkat? Mesti banyak. Hari ini tanah Tuhan mau buka pintu berkat. Waduh nak, ternyata kamu kok luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Papa pergi Jakarta cuma semalam pulang. Dan berapa Tuhan kasih berkat? Saya tanya, Tuhan berkat ini buat siapa? Tuhan bilang, bawa pulang, kantongi. Berapa? 2,8 juta. Masuk akal enggak? Hah? Susah, dagang susah. Sulit. Uang susah. Kayak dongeng. Berapa Papa? 2,8 juta. Nah benar toh Pak? Kalau Allah mau pintu berkat dibuka, jeglek. Bendaharanya diperintah, bayar. Buka berkat untuk Yusa. Bayangin luar biasa. Saya sampai tidak bisa mengerti. Allah itu luar biasanya saudara. Dan saya cuma ngomong sama seorang di Jakarta, seorang penginjil. Dia pulang dari Kalimantan selama 2 tahun. Kemudian saya tanya kepada dia, bagaimana kamu di Kalimantan? Bapak Yusa, Tuhan berkati dan ladang luar biasa di sana. Dan aku akan kembali dengan tim sana untuk membina itu dan kontrak rumah. Dan akan mengadakan penginjilan karena luar biasa beban di sana. Oke, berapa kamu biaya butuh? Saya butuh 6 juta Pak. Sekarang sudah kumpul 6,5 juta. Sekarang kumpul berapa? Sudah kumpul 4 juta Pak. Kapan kamu berangkat? Ya secepatnya. Oke, berdoa. Saya cuma katakan. Ya Pak, tolong doakan. Kamu berdoa, saya bilang. Siapa tahu kalau Tuhan mau pakai aku sebagai saluran berkat. Loh ya toh? Lalu jangan bilang begini, berdoa, minta Tuhan. Tapi kamu enggak apa-apa. Ya kamu, saya. Lah ya itu namanya, kamu mati ya mati yo, saya. Enggak bisa dong. Saya bilang, kamu berdoa. Siapa tahu Tuhan pakai aku menjadi saluran berkat. Oh ya, gitu Pak. Oke, berdoa, saya bilang. Lalu dia berdoa, ya berdoanya belum sempat. Saya ketemunya di dalam persekutuan gini, saya ngomong. Langsung saya pulang, saya berdoa, Tuhan. Hati saya kok terbeban sih Tuhan. Anakmu itu, hambamu itu. 2,5 juta aja kok Tuhan, saya bilang. Apa terjadi saudara? Dalam pikiran saya melintas nama seorang. Saya bilang, Tuhan kalau ini kehendakmu, aku telepon malam ini juga. Jam 10 saya telepon. Ini ada penginjil Kalimantan, dari Kalimantan, gini. Ini anak saya dapat pertanggungjawabkan karena dia seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Bagaimana? Apakah engkau bisa mencarikan jalan? Apa jawabannya? Berapa? 2,5 juta. Besok uang saya bawakan. Loh, bagaimana? Itu tanggungan saya. Loh, kok bisa gitu? Demikian Pak Yusa ngomong, hati saya Tuhan berkata, bayar. Langsung saya telepon hamba Tuhan itu, kamu sudah sembahyang belum? Sudah Om, di hati. Kamu tahu, besok kamu datang, saya mimpin persekutuan di Bank Amerika, kamu datang. Kenapa Om? Segera kamu terima 2,5 juta cash. Saya tidak mau bawa pulang uang itu, tapi saya salurkan untuk kamu. Semua Om, semua. Lunas, apapun yang berkat Allah akan menyertai. Tapi kamu harus bertanggung jawab. Ini anugerah Allah harus kamu bertanggung jawabkan.
Saudara tahu, kalau kita melekat kepada Allah kita, Allah sanggup membukakan tingkap-tingkap langit di dalam kesulitan apapun. Tetapi kerap kali hidup kita tidak taat dan setia. Kerap kali kita melarikan diri dari satu kenyataan. Di dalam keadaan yang penuh dengan kelaparan, penuh dengan kesukaran, penuh dengan kekurangan, engkau melarikan diri dan mencari jalan yang paling gampang. Tapi Yesus mengajar kepada kita di dalam firman-Nya, engkau jangan lari. Allah punya rencana di dalam kehidupan kita. Allah punya jalur yang khusus di dalam tiap. Tapi kita harus percaya dan tahu bahwa Allah kita adalah sanggup lakukan segala perkara dan merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sementara ini mungkin saudara sedang diproses. Mungkin saudara sedang diuji. Mungkin saudara sedang dicobai oleh si kuasa gelap. Tapi jangan takut dan khawatir. Engkau harus punya visi dan berjalan dengan iman bahwa Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Hanya berhenti di tempat itu. Sebetulnya jalur Elimelech ini jatuh kepada Mahlon dan Kilion, anaknya laki-laki. Tetapi anak laki-lakinya pun takut menghadapi kenyataan. Dan akhirnya dua anak laki-lakinya pun mati. Tetapi mengapa Allah membiarkan Naomi? Saudara perhatikan. Kita kerap kali ibu-ibu di sini, kalau ayahnya, suaminya, tidak dapat dipakai oleh Allah menjadi jalur rencana Allah di dalam kehidupan keluarga kita, Allah akan alihkan tanggung jawab kepada istri. Tetapi ibu-ibu kerap kali, coba kalau ibu-ibu pikirkan, kalau ibu-ibu jadi Naomi, ibu-ibu bilang apa? Apakah Allah itu kasih? Suami mati, anak dua-dua mati. Apakah Allah kasih? Masih bisa mengucap syukur? Kalau Allahmu itu mengasihi engkau. Kita kerap kali hanya berpandangan sejauh apa yang kita hadapi masa ini. Kita harus berpikir pikirannya Allah. Bukan berpikir pikiran kita sendiri. Orang yang beriman harus punya pikirannya Allah. Pikirannya Yesus Kristus. Punya perasaannya Yesus. Apa yang dikatakan oleh Naomi di dalam ayat yang ke-20 atau 19 mulai. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Khusus cerita Naomi ini ditulis untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita belajar berpikir pikirannya Allah. Naomi dia menyesali. Pada waktu perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Dia berkata, jangan undang aku, panggil aku Naomi. Panggil aku Mara, karena Allah telah membuat aku sedemikian sengsaranya. Suaminya meninggal, anak laki-lakinya meninggal. Apa kata Naomi? Lebih baik kalau dia meninggal sekali. Betul enggak? Ibu-ibu kerap kali begitu enggak? Ya, sudahlah, tinggal aku ditinggali mantu lagi. Kalau ditinggali anak masih lumayan, ditinggali mantu. Siapa di antara saudara yang mertua sama mantu pernah cocok? Hah? 90% enggak cocok, betul enggak? Hah?
jujur. Kamu berani ngomong, mamahku baik kok. Lalu mamahnya bilang, mantuku baik. Baik mungkin di depanmu, di belakang ngomel. Kalau di depan sih, ya mah ya. Tapi sama pembantu, cerewet. Loh, ya toh? Rata-rata ya enggak? Iya, enggak usah. Ini loh saudara, hidup kekristenan kerap kali kita itu tidak fakta. Tetapi kalau kita selidik selanjutnya, mengapa Naomi dibiarkan Tuhan mengalami segala perkara itu, dan mengapa Naomi ditinggalkan? Sebab Allah punya rencana yang indah di dalam hidup Elimelech. Naomi ditinggalkan karena harus melalui jalur Elimelech. Elimelech tidak layak singkirkan oleh Allah. Maka dari itu bapak-bapak di sini sadar bahwa engkau di dalam menjadi kepala keluarga, Allah punya rencana di dalam kehidupan keluargamu. Tidak ada yang tidak baik. Allah merencanakan yang terbaik. Tetapi jikalau engkau tidak berani menghadapi kenyataan, menghadapi kesulitan, menghadapi tanggung jawab, engkau akan disingkirkan oleh Allah. Banyak bapak-bapak yang kehilangan bukan kehilangan nyawa, tapi kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena engkau tidak berani menghadapi kenyataan. Dan tanggung jawab ini akan dialihkan kepada istrimu. Maka dari itu saudara, ibu-ibu istri ini harus tahu. Engkau adalah satu penolong. Tetapi kalau suamimu tidak dapat dipakai oleh Allah, jangan gerutu. Allah punya jalur tetap rencananya berjalan di dalam keluargamu dan ibu-ibu yang bertanggung jawab. Tak usah takut kalau engkau menantikan akan Allahmu, Allah akan nyatakan kuasanya di dalam engkau. Naomi pulang. Dan karena apa dia pulang? Karena sudah tidak ada suami dan anak-anak. Tidak ada yang diharapkan lagi. Tidak ada yang bertanggung jawab lagi. Dia harus pulang. Karena memang rencana Allah harus kembali menghadapi kenyataan. Dan sampai di rumah, di Bethlehem, dia tidak mempunyai apa-apa. Hanya bekas-bekas tanah yang belum digarap. Tetapi Allah punya rencana melalui Naomi. Karena Naomi yang dikenal oleh family-familinya. Kalau Ruth yang pulang, siapa yang kenal? Pada waktu Ruth mencari jelai-jelai itu, ditanya, siapa perempuan asing itu? Oh, dia perempuan Moab, menantu Naomi. Apa yang terjadi? Allah mempunyai rencana menemukan Ruth dengan Boaz melalui Naomi. Tanpa Naomi, Boaz tidak akan tahu bahwa Ruth itu adalah familinya dan dia yang harus menebusnya. Allah mempunyai rencana jalur raja-raja Yesus Kristus. Saudara tidak tahu apa yang Allah punya rencana. Mungkin anakmu akan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak tahu. Mungkin cucumu akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak tahu. Tetapi Allah pasti mempunyai rencana yang luar biasa. Hari ini engkau kaya, cucumu bisa miskin. Hari ini engkau sengsara, cucumu bisa kaya raya, anakmu kaya raya. Betul enggak? Allah sanggup lakukan segala perkara, saudara. Maka dari itu apa yang dialami oleh Naomi, dia menggerutu, dia menyalahkan, dia seolah-olah mengeluh kepada Tuhan karena mengapa segala perkara ini terjadi. Tetapi setelah dia tahu rencana Allah di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-15, 14 atau 13 lebih dulu. Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung
lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, perhatikan. Perempuan-perempuan itu berkata kepada siapa? Naomi, bukan kepada Ruth. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini. Dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya. Pada Naomi. Perhatikan, bukan pada Ruth. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Bayangin saudara. Setelah Naomi tahu bahwa dia punya rencana, Allah punya rencana di dalam kehidupan dia. Dia mempunyai cucu seorang anak laki-laki. Dan akhirnya menjadi ayah Isai. Dan menjadi ayahnya Daud. Raja yang disayangi oleh Tuhan. Dan akhirnya menurunkan Yesus. Penebus anak Daud. Setelah saudara dan saya mengetahui begini. Saya tanya, mau enggak jadi Naomi? Hah? Mau enggak? Hah? Mau? Enggak ngeluh? Saudara tahu kita harus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini. Apa gunanya engkau berteriak kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Tidak ada artinya, saudara. Dan hal itu sudah dikukuhkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya Fatsal yang ke-8. Sebelumnya Yesaya sudah menubuatkan perkara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 8 ayat 20, 21 dan 22. Mengapa kehidupan kekristenan kita ini selalu gagal? Mengapa orang Kristen selalu melarat dan lapar? Karena kita tidak belajar akan firman daripada Tuhan. Di dalam Yesaya 8, 21, 22, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanyalah kesesakan dan kegelapan. Kesuraman yang menghimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Di sini jelas Yesaya katakan. Dan diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Jikalau saudara tidak mencari pengajaran dan kesaksian. Saudara tidak akan melihat fajar. Terang fajar tidak akan engkau lihat dan engkau nikmati. Yesus Kristus Tuhan disebut apa? Bintang fajar. Kau tidak akan melihat terang Yesus di dalam kehidupanmu kalau engkau tidak belajar dari cari 2 perkara ini. Pengajaran dan kesaksian. Artinya pengajaran adalah belajar akan firman Tuhan terus-menerus. Kesaksian adalah melakukan firman sehingga dapat bersaksi untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Kalau engkau hanya belajar firman, dengar firman, tapi tidak menjadi pelaku, engkau tidak akan menikmati fajar. Kau tidak akan menikmati janji daripada Yesus Kristus. Kau tidak akan melihat mujizat yang Yesus Kristus janjikan kepadamu dan kepadaku.
Kita harus mencari pengajaran itu terus-menerus. Tetapi lakukan. Sehingga kita menyaksikan. Kalau engkau menjadi pelaku-pelaku firman, saudara tidak akan khawatir. Kau tidak akan lapar dan melarat. Firman Tuhan berkata. Karena Yesus sudah berkata, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Dalam rohani dan jasmani. Ini kehidupan yang nyata, kekristenan yang nyata, saudara. Dari itu kita harus mempraktekkan tiap firman. Kalau tidak, engkau akan masuk di dalam apa? Kabut. Orang yang masuk dalam kabut, yang bisa dilihat apa? Ayo, pikir. Orang masuk di dalam kabut, jadi ada kabut yang tebal. Yang bisa dilihat apa? Hah? Ada yang bisa dilihat enggak? Ada. Ngawur. Kalau tidak percaya masuk dalam asap yang tebal, yang kamu lihat adalah dirimu sendiri. Biarpun kabutnya itu tebal, kamu bisa lihat dirimu enggak? Hah? Bisa. Kalau tidak percaya masuk dalam kabut yang tebal, tapi terus nanti kamu lihat ke sana-sana enggak lihat apa-apa, tapi lihat dirimu sendiri kelihatan enggak? Kelihatan. Kalau engkau masuk di dalam kabut masalah, karena engkau tidak cari pengajaran dan kesaksian, yang kamu lihat hanya dirimu sendiri. Kasihan diri sendiri, aku ini loh kok enggak ada orang nolong ya. Orang itu loh saksinya berkatnya melimpah. Tapi aku kok enggak ya. Lambok ya dibagi-bagi. Yang dilihat itu dirinya sendiri. Dan kasihan diri sendiri. Yang paling baik dirinya sendiri. Nah, saudara ini kerap kali lihat dirimu sendiri atau lihat orang lain? Hah? Pantesan kalau susah masuk di dalam kabut, teriak-teriak sembayang terus. Tapi kalau sudah diberkati banyak, seperti Elimelech, lupa. Cari apa? Kesenangan. Ada kelaparan, lari. Malah mati. Hidup kekristenan harus mempraktekkan akan firman ini. Kalau saudara masuk di dalam kabut, kalau saudara menengadah ke langit maupun ke bumi, engkau melihat kesesakan, hati-hati. Berarti engkau di dalam jalur yang tidak benar. Sebab kalau jalurmu benar, engkau tidak akan kehilangan arah. Engkau tetap di dalam jalan Tuhan. Di dalam jalan Tuhan tidak bakal ada kabut. Sebab Allah tidak akan mengizinkan segala kuasa gelap itu mengganggu engkau. Tetapi kalau kamu keluar dari jalur, apa yang terjadi? Kau masuk di dalam kabut. Baru-baru ini istri saya turut ke Bali. Saya menginjil, baru pulang dari hari Senin yang lalu saya pulang dari Pulau Bali. Di sana 10 hari. Istri saya ikut. Dia tanya begini, aku ikut enggak ya? Saya bilang, kalau kamu ikut boleh. Cuma 10 hari, tidak apa-apa. Kalau ke Surabaya 3 minggu, kamu tidak mau ikut. Kalau ini 10 hari mau ikut, boleh. Apa terjadi? Sebelum berangkat, kepalanya setengah ini sakit luar biasa. Lalu saya tangking, sembuh, hilang. Terus dia bilang, ikut. Ya, ikut. Apa terjadi, saudara? Sampai di Bali, 1 malam. Langsung kena herpes di sini. Keluar. Timbul, benjol, dalam waktu 2 hari keluar cairannya. Sakitnya luar biasa. Saya berdoa, Tuhan, kenapa istriku ini tidak mau jawab Tuhan? Sembayang tidak mau jawab Tuhan. Waduh, sampai bingung saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau tidak mau jawab? Ampuni istriku dong Tuhan. Lalu saya bilang istri saya, kenapa Tuhan tidak jawab ya? Saya berdoa untuk orang lain dijawab, untuk kamu kok udah dijawab. Dan apa terjadi saudara?
Saking sakitnya karena tidur seranjang sama saya, ranjangnya dari ranjang per. Jadi kalau saya goyang kan dia goyang. Lalu sayang saya goyang sedikit, dia bilang, "Yang jangan goyang sih sayang, sakit." Aduh. Nah saya jadi semalam-malaman tidak bisa tidur karena tidak bisa goyang. Asal goyang sedikit, aduh, walah, saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, istriku harus pulang pada. Tuhan berkata, pulang. Jawab. Sebabnya apa? Tidak jawab lagi. Akhirnya saya bilang, kamu pulang sayang. Lalu, hitung-hitung duit sekarang. Saya biasanya memang bawa duit. Saya bawa duit. Waduh, kalau pulang, saya bilang, kamu pulang sendiri ya. Nanti kita beli tiket, tak beli tiket dari Denpasar, langsung nanti transit di Surabaya terus ke Bandung. Dia bilang apa? Enggak mau, kamu mesti antar saya sampai Surabaya. Kalau sudah sampai Surabaya, sampai Bandung, nanti anak tinggal jemput, itu tidak apa-apa. Tapi di Surabaya transit aku tidak mau, kamu mesti antar saya. Oke deh, saya bilang. Sebab biasa, kalau sakit kan malah manja. Saya toh, istri-istri ya gitu toh. Biasa. Lalu saya bilang, oke, gini loh yang, saya bilang, saya manggil dia itu sayang. Gini loh yang, saya soalnya duitnya ini tak hitung-hitung kok pas buat 1 tiket. Lalu kalau saya harus pulang pergi dari Denpasar ke Surabaya, ya tidak cukup toh yang. Nah, terus dia bilang gini, ayah aku minta tanda dari Tuhan, gini saja. Tuhan kalau aku harus pulang, besok engkau berikan persembahan untuk ongkos suamiku antar aku. Padahal di Bali itu biasanya nggak ada yang ngasih saya sendiri. Karena apa? Sama panitia itu dikumpulin sampai akhir. Pokoknya semua persembahan dikumpulin sampai akhir, baru nanti dipotong ongkos, dipotong apa, lalu didoakan, baru dipersembahkan buat saya. Nah, saya ditanya sama istri saya, kalau di Bali bagaimana? Bali ini lain, modelnya antik. Dikumpulin dulu gitu loh. Jadi nanti kalau pulang baru dikasih persembahan, kalau enggak ya enggak. Kalau gitu gampang, dia bilang. Aku minta tanda dari Tuhan. Tuhan berikan aku tanda. Aku bilang, oke. Relax saja, lalu saya khotbah, habis khotbah. Aneh. Ada satu persekutuan langsung nemuin saya. Ini Pak, persembahan kami buat Bapak. Bayangin, lucu enggak? Sampai saya bilang, loh biasanya kan dikumpulkan sama bendaharanya. Biarin, saya mau ngasih Pak Yusa kok. Aneh enggak? Lalu saya buka, 200.000. Pas, saya bilang. Cocok, cukup. Saya bilang. Lalu saya bilang sama istri saya, pulang besok. Langsung saya antar sampai Surabaya. Terus dia berangkat ke Bandung, dijemput anak, saya pulang. Lalu apa terjadi saudara? Sampai di rumah, baru dia berdoa dengan anak saya, dengan adik saya, ayah saya. Tuhan bicara langsung. Apa yang terjadi kepadamu? Aku sudah bicara kepadamu 2 kali. Wah, ngaku istri saya. Nah, engkau sedang dalam keadaan lemah, di Pulau Bali itu banyak serangan kuasa gelap. Dan suamimu sedang berperang, bukan main-main. Dan akhirnya anak saya diberi penglihatan, patung-patung itu diguna-guna. Istri saya kena. Lalu Tuhan berkata, apa yang aku katakan? Engkau lemah. 1. Kedua, engkau harus tahu setiap suamimu pergi itu bukan menginjil, bukan enak-enak, tapi peperangan demi peperangan. Dan engkau setiap kali berdoa hanya rutin, tapi tidak turut berperang. Sadar dia. Dan pada waktu itu ditengking oleh anak saya, lalu mulai kempes, mulai sembuh. Saudara tahu? Kita kerap kali tidak waspada. Di dalam kita membawa firman Tuhan itu di dalam peperangan. Bukan main-main, saudara tahu. Kita membutuhkan dukungan. Dan di Bali apa yang terjadi? Setiap orang panitia kena serangan.
Semua kena. Ayah. Wadah yang didatengin mau dicekek. Wadah yang tidak rumahnya diperutukin batu tapi tidak ada batunya. Tapi perang terus. Akhirnya kemenangan demi kemenangan terjadi. Luar biasa, Allah luar biasa. Maka dari itu saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir. Kalau kita masuk di dalam kabut, berarti kita keluar dari jalur Allah. Dan kita tidak dengar-dengaran akan suara Roh Al-Kudus yang sudah memperingatkan kita. Roh Al-Kudus diberikan kepada kita perlunya untuk apa? Menuntun saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Jadi tidak perlu takut. Asalkan engkau peka, engkau benar-benar hati dan pikiranmu melekat kepada Yesus, Roh Al-Kudus akan menuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Dan tidak akan iblis dibiarkan Tuhan menjamah engkau. Tidak boleh. Kenapa? Karena engkau dilindungi. Yesus bentengku, Yesus perisaiku, Yesus gunung batuku. Ini saudara. Hidup kekristenan itu ada hidup yang nyata. Tetapi perhatikan, harus punya motivasi yang benar. Mengabdi, melayani, dan menyenangkan hatinya Allah. Jangan punya motivasi cari duit. Jangan punya motivasi mencari kemuliaan. Jangan punya motivasi untuk disanjung orang. Semuanya itu kosong. Saudara tahu, saya dipakai Tuhan sekarang ini sudah 7 tahun. Dan Tuhan kemarin dulu berkata kepada saya begini. Yusa, sekolah lagi. Hah? Saya sekolah lagi Tuhan? Ya. Saya pikir sekolah mana? Saya bilang. Tuhan berkata, mengasingkan diri lagi bersama dengan aku seorang diri. Dulu pada waktu saya dipanggil 3 bulan hidup dengan Yesus seorang diri. Di dalam satu rumah yang kosong seorang diri saya. Makan hanya sekali. Tidak boleh bertemu dengan siapa saja. Istri tidak boleh, anak-anak tidak boleh. Keluarga tidak boleh. Tiap hari dari jam 8 sampai malam bersama dengan Yesus. Diajari sendiri. Kalau saya pikir-pikir, gak kuat sekarang. Tapi disuruh lagi. Sudah 7 tahun Yusa. Sekarang sekolah lagi. Aku mau engkau naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bayangin saudara. Jadi saya berkata, kapan Tuhan mau menyelesaikan? Tahun depan Januari mulai. Oke. Saya akan jalankan Tuhan. Saudara tahu? Pantesan saya diminta untuk Jakarta Februari tidak bisa. Januari untuk Jawa Tengah. Tuhan bilang, tidak. Apa maksudmu? Ternyata suruh diam diri bersama dengan dia. Dan kalau diam diri, itu benar-benar sendiri. Tapi kalau saudara pikirnya diam diri di rumah ya cuma ngobrol sama sana. Enggak, itu enggak diam diri. Nah istri saya berkata begini, saya minta kalau boleh di rumah. Kamu masuk kamar, kunci, tidak usah keluar-keluar. Tidak apa-apa, tapi kan saya ya turut seneng mong kamu di rumah. Saya berkata, kalau Tuhan boleh saya di rumah. Tapi kalau Tuhan mengatakan pergi, saya akan pergi. Ya silahkan. Saya akan tinggal berdiam diri dengan Tuhan seorang diri kembali. Berapa lama? Tidak tahu. Lalu ada yang tanya, lah kalau gitu nanti biara rumah tangganya bagaimana Pak Yusa? Anakmu yang di negeri Belanda bagaimana? Allah tidak pernah meninggalkan. Allah menyuruh, Allah membiayai. Dia bertanggung jawab. Tak usah takut hari esok ada kesusahannya sendiri. Bapakmu memelihara, engkau tidak perlu takut akan hari esok. Yesus sanggup lakukan segala perkara. Hidup dengan Tuhan itu jangan terlalu pakai ini saudara. Pakai iman dan percaya. Belajar, lakukan firman. Kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa.